everyone, welcome back my YouTube channel Marissa Nopriani. Have you ever wondered why the white modern Thames Walk is the event from just 20 years ago, the absurd lesson in the evolution and innovation of management? I'm Marissa Nopriani, and in this video we're going to break down on three big shifts in the story of leadership. I'm show you why the old management style are outdated and what to innovation you need to master it now. What's until the end, and you be really to learn your team intro the future. Let's get right. Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang materi evolusi dan inovasi manajemen dalam menghadapi perubahan di era digital. Ini merupakan materi dari pengantar manajemen. Sebelumnya, kita kan sudah perkenalan, tapi saya kenalkan lagi. Nama saya Marissa Nopriani, NPM 2541-2047, Prodi Akuntansi 25A, Universitas Teknokrat Indonesia. Yuk, tanpa lama-lama lagi, kita mulai materinya. Apa itu manajemen dan mengapa ia berevolusi? Karena untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisiensi melalui fungsi dasar perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan atau kepemimpinan dan pengawasan. Atau yang sering kita dengar tentang manajemen yaitu POLC, Planning, Organization, Leading, dan Controlling. Ada 3 poin kunci evolusi. Yang pertama, perubahan lingkungan. Contohnya seperti revolusi industri, globalisasi, dan teknologi seperti sekarang ini. Perubahan tenaga kerja, kebutuhan dan inovasi karyawan berbeda-beda. Contohnya, dulu ada zaman milenial, tetapi sekarang ada namanya itu Gen Z. Dan yang ketiga ada kompleksitas organisasi. Organisasi menjadi lebih besar dan rumit. Oke teman-teman, untuk yang pertama ini ada yang namanya itu manajemen ilmiah atau scientific management. Teori ini dikembangkan pada pergantian abad ke-20 dan bapak manajemen ilmiah adalah Frederick Winslow Taylor. Teori ini menganalisis, menyintesis alur kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama produktivitas tenaga kerja. Dan yang kedua ada teori administrasi. Teori ini adalah sekumpulan gagasan dan prinsip yang menjelaskan bagaimana organisasi beroperasi, dikelola, dan diatur untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisiensi. Teori ini terus berkembang seiring waktu. Henry Fayol mengidentifikasi 14 prinsip manajemen yang dapat diterapkan pada setiap bisnis. Itu meliputi pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, dan kesatuan perintah dan arah. Dan yang ketiga ini ada fase behavioral atau hubungan manusia. Fase ini menurut saya itu lebih menekankan pentingnya manajemen memenuhi kebutuhan sosial karyawan. Contohnya seperti penerapan studi homework, partisipasi karyawan, lingkungan kerja yang sportif. Lingkungan kerja yang sportif bagaimana sih? Contohnya itu teman-teman seperti mengadakan acara sosial, makan bersama, dan merayakan pencapaian tim atau karyawan. Ada 2 pendekatan modern. Pertama, fase kuantitatif. Fase ini dan teori sistem adalah 2 aliran pemikiran dalam teori administrasi setelah teori hubungan manusia. Fase ini muncul sekitaran Perang Dunia Kedua dan pendekatan ini melihat organisasi dari sudut pandang sistematis dan statistik. Sedangkan fase kontingensi adalah fase
Marx yang menekankan bahwa strategi, struktur, dan gaya manajemen yang paling efektif tergantung pada faktor-faktor situasional yang spesifik seperti teknologi, ukuran organisasi, dan lingkungan eksternal. Memang keduanya memiliki peran yang berbeda, tetapi seringkali keduanya itu saling melengkapi. Oke, kita masuk di bagian kedua, yaitu inovasi manajemen kontemporer atau era globalisasi dan digital. Nah, globalisasi dan manajemen kualitas total atau KQM. Di sini globalisasi, ekspansi bisnis lintas batas negara menuntut standar internasional. Mengapa sih lintas batas negara menuntut standar internasional? Karena penerimaan pasar global, kepatuhan regulasi, standaran kualitas produk, standaran akuntansi internasional. Oke, inovasi yang pertama, manajemen ramping atau land management. Manajemen ini menciptakan nilai maksimal dengan sumber daya yang minimal. Konsep awalnya itu berasal dari sistem produksi Toyota atau Toyota Production System TPS. Kita masuk ke inovasi yang kedua, organisasi berbasis tim dan pemberdayaan. Pertama, tim swakelola atau self-managed team. Tim ini memiliki otonomi untuk mengatur jadwal dan memecahkan masalah tanpa intervensi manajer. Sedangkan pemberdayaan atau empowerment memberikan otoritas dan tanggung jawab kepada karyawan garis depan. Oke, kita masuk ke inovasi yang ketiga, ketangkasan atau angel dan inovasi cepat. Ketangkasan didefinisikan dapat mengalahkan pesaing bukan karena perusahaan kita lebih besar, tetapi karena lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dan lebih cepat menghadirkan nilai kepada pelanggan. Oke, berikutnya ini ada distribusi digital dan transformasi manajemen. Ada 3 pilar transformasi manajemen di era disrupsi digital yang teman-teman harus tahu. Pertama, transformasi strategi dan model bisnis, contohnya seperti Netflix dan Gojek. Transformasi struktur dan proses kerja atau agility, transformasi budaya dan sumber daya manusia. Nah, ini merupakan tantangan manajemen pada abad ke-21. Yang pertama, tantangan teknologi dan kecepatan atau the digital challenge. Tantangan sumber daya manusia atau the human capital challenge. Tantangan globalisasi dan ketidakpastian atau the vocal world. Dan yang keempat, tantangan etika dan keberlanjutan atau the stability challenge. Untuk yang ketiga, tantangan globalisasi dan ketidakpastian pada abad ke-21 ditandai dengan lingkungan yang sangat bergejolak, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Contohnya seperti manajemen resiko krisis dan kecepatan regulasi. Beda banget sama kita sekarang ini, teman-teman. Nah, ini dia kita sekarang ini, yaitu masa depan manajemen. Masa depan manajemen tidak hanya tentang mengendalikan, tetapi tentang mengadaptasi, memperdayakan, dan menavigasi ketidakpastian. Ada 3 pilar utama yang mendefinisikan masa depan manajemen. Pertama, integrasi teknologi, kepemimpinan humanis, dan keberlanjutan dan etika. Oke, untuk itu, terima kasih ya teman-teman telah menyaksikan video ini. Now I want to hear for you, what is the biggest challenge your team faced when trying to becoming more angel? Share you together in the comments below. Let's discussion in together. Do not forget to like this video. If you're really to learn your team into the future, and subscribe for more independent video for Marsana Prani channel. Okay, see you next time.